Kali ini gue berkesempatan untuk mengajak kalian jalan-jalan lagi ke satu bangunan yang sudah terbengkalai di bilangan Jakarta, teman-teman. Tempatnya itu adalah klinik yang sudah terbengkalai. Jadi ini itu adalah bangunan klinik bersalin, teman-teman, yang sudah cukup lumayan lama terbengkalai, udah 22 tahun, teman-teman. Jadi tempat ini terbengkalai sejak tahun 2000, ya, sejak tahun 2000. Dan beginilah kondisinya saat ini, teman-teman. Mengenai terbengkalainya karena apa, nanti kita ceritakan sambil jalan, sambil masuk menyusuri lorong demi lorong yang ada di tempat ini, cuy. Nah, ini kayak koridor-koridornya mungkin ya. Dan di sebelah kanan gue ini ada satu mungkin area lobby atau resepsionis. Ya, di sini ada kayak pintu kaca begitu. Jadi teman-teman, rumah sakit ini tuh terbengkalai. Faktor utamanya adalah karena di daerah sini itu rawan banjir. Menurut informasi dari security di sini tuh begitu. Jadi tempat ini tuh rawan banjir. Kalau tiba musim penghujan yang curah hujannya tinggi ya, musim hujan yang panjang, itu biasanya di sini banjir bisa sampai selutut, teman-teman. Gokil gak tuh? Banjir sampai selutut. Wajar sih ditinggalkan akhirnya bangunannya. Dan namanya rumah sakit, ya klinik ya, klinik bersalin, tempat dimana orang-orang terlahir. Itu pasti tempat-tempat seperti ini tuh selalu saja ada hal-hal atau cerita-cerita yang mistis, teman-teman. Sama halnya dengan tempat ini. Tempat ini pun sama seperti itu. Ada cerita tentang hal yang tragis, teman-teman. Ini gue dapet dari beberapa security yang ada di tempat ini. Jadi sebelum gue masuk itu dia udah memperingatkan, teman-teman, sebenarnya. Karena dia pernah masuk ke sini. Kaget gue. Gue yang nutup. Jadi dia pernah masuk ke sini beberapa kali. Tadinya sering ya dia masuk ke sini. Cuman semenjak dia melihat satu sosok, akhirnya membuat mental dan nyali security itu seperti drop ya. Takut gitu, jadi takut dia. Dan gue tanya, sosok apa yang bapak lihat, pak, waktu bapak masuk ke klinik itu? Dia bilang katanya, saya melihat sosok cewek di lantai atas, bang. Nah, cewek itu mukanya cantik sebenarnya. Cuman namanya saya masuk sendiri ya. Saya masuk sendiri dan saya tahu bangunan itu udah lama ditinggalin. Siapa yang gak was-was ada cewek cantik di tempat seperti ini? Wow, ada cewek cantik di sini, teman-teman. Kita perlu garis bawahi kata cewek cantik. Gue dengar suara. Gue dengar suara dari situ. Oke, lanjut. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah cewek cantik. Akhirnya muncullah pertanyaan lagi nih dari gua. Cewek cantik, Pak. Memang dulunya pernah ada cerita apa sih, Pak, tentang tempat ini? Nah, Pak security-nya itu ngejawab begini, cuy. Jadi, Bang, sebelum tempat ini tutup, dulu itu pernah ada satu suster, perawat atau bidan yang ditemukan tewas tidak bernyawa, teman-teman. Sebabnya karena apa? Bapak itu juga nggak tahu pasti sebabnya kenapa. Tapi dia ditemukan meninggal itu, jenazahnya bukan
udah membusuk atau udah lama ya di situ ya. Tapi masih baru 1 hari dia meninggal. Ya kita ambil spekulasi, mungkin namanya usia kita nggak pernah ada yang tahu ya. Kadang kita lagi jalan tiba-tiba meninggal pun bisa. Kita lagi tidur tiba-tiba kita nggak bisa bangun lagi bisa. Namanya usia kita nggak pernah ada yang tahu teman-teman. Tapi ada satu bapak-bapak yang nyautin. Dia bilang begini. Jadi ada yang aneh waktu itu katanya. Saat dia ditemukan meninggal, itu kan pasti dilakukan otopsi ya. Karena meninggal nggak di rumah, nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba meninggal. Itu dilakukan otopsi. Nah, waktu dilakukan otopsi itu, si dokternya itu menemukan bahwa dia meninggal nggak sendiri. Dalam tanda kutip, dia meninggal sedang dalam keadaan mengandung, teman-teman. Sedang dalam keadaan mengandung. Nanti akan gue bawa ke tempat dimana ditemukannya suster itu meninggal. Itu ada di sebelah sana infonya. Tapi kita coba ke sini dulu ya sambil cerita. Kita sambil jalan ke sini aja sambil cerita, teman-teman. Jadi suster itu ditemukan dalam keadaan mengandung, teman-teman. Sedangkan menurut informasi dari beberapa karyawan di rumah sakit ini, di klinik ini, suster itu tuh masih gadis, dia masih lajang, dia belum menikah, teman-teman. Jadi suster itu tuh belum nikah. Berarti yang perlu kita garis bawahi di sini, dia ini hamil di luar nikah, cuy. Hamil di luar nikah. Nah, gue makin penasaran tuh tentang si suster ini. Gue nanya namanya siapa. Jadi nggak tahu ya si bapak ini tuh yang tadi nyautin, dia itu dulunya security di klinik ini, teman-teman. Di sini ada tangga. Dia dulunya security di klinik ini. Tapi semenjak klinik ini udah tutup, dia udah nggak kerja lagi di sini karena udah tutup kan ya. Dan memang menurut informasi dari bapak itu, si suster ini namanya Gina ya, Gina atau Gita gitu tadi dia bilang, pokoknya depannya G gitu. Dan memang dia dikenal sebagai wanita yang sedikit lenjeh, cuy. Dalam artian ini lenjehnya suka ngegoda. Kalau ngobrol sama lawan jenis itu bahasanya agak sedikit nyerempet ke yang 17 plus gitulah. Untuk pelaku lawannya siapa yang ngambilin dia, gue nggak tahu karena security-nya juga nggak tahu. Anjir, ngap gue. Aduh, debunya banyak banget di sini, cuy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Debunya banyak banget. Aduh, gatel banget hidung gue, jangan-jangan gue kena Om Imron nih. Tapi jangan sampai deh. Oke, kita lanjut cerita. Jadi informasinya tuh si cewek ini, suster ini tuh agak sedikit ganjen, cuy. Ini banyak cerita, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, teman-teman. Yang pertama, buat teman-teman yang cewek-cewek ya, jangan terlalu lenjeh lah. Takutnya jadi kayak suster itu lagi. Udah kobun, terus bunuh diri lagi. Serem kan? Tapi gue nggak tahu ini dia bener bunuh diri atau memang dibunuh. Karena berita validnya si bapak security ini nggak tahu. Hasil dari forensiknya itu dia nggak tahu. Cuma denger dari beberapa karyawan yang pernah kerja di sini, nggak lama rumah sakit ini ditinggalkan
dan terbengkalai seperti ini teman-teman. Oke, gue sekarang udah ada di lantai 2. Barusan aja adalah cerita singkat tentang background bangunan ini. Sekarang kita lanjut untuk mencoba menginvestigasi. Ada apa aja di sini? Oke cuy, cekidot. Oke, kita lanjut untuk mencoba menginvestigasi di sebelah sini tuh ada apa aja ya teman-teman. Jadi sebelum kita turun, tadi kan sambil cerita nih, kalian nggak bisa dapetin POV atau point of view dari sudut pandang yang gue lihat. Jadi di bagian atasnya nih begini. Tadi juga gue sempat ngeliat kayaknya ada 2 bagian tangga di bangunan ini. Kayaknya yang sebelah sana itu lantai 2 di bagian belakang. Nanti kita juga ke sana. Tapi kita coba fokus untuk menelusuri di bagian ini dulu. Di sebelah sini kayaknya banyak botol-botol bekas ya. Kayaknya memang dimanfaatkan oleh beberapa pemulung untuk mengumpulkan hasil dari apa yang mereka cari kesehariannya. Dia kumpulin dulu di sini, nanti mereka angkut mungkin ya. Kemungkinannya begitu. Di lantai 2 ini nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak ruangan, dan gue nggak bisa ngejelasin ini ruangan apa karena tidak ada plang informasi ini ruangan apa. Gue hanya melihat di sebelah situ tuh ada tulisan jalur evakuasi. Tuh, jalur evakuasi ya. Ini nggak ada tulisannya bangsal apa, ruangan apa, nggak ada. Nah tadi itu kita di bawah sana. Ini nggak tahu apa, nanti kita ke situ ya. Dan di belakang sana masih ada ruangan lagi cuy. Sejauh ini sih gue masih belum bisa merasakan tentang adanya mereka yang tidak terlihat. Karena mungkin masih baru permulaan ya, baru awal. Dan lagi di sini tuh udah kosong begini, tidak adanya properti khas rumah sakit atau klinik. Mungkin itu juga faktornya gue jadi nggak ke distract pikirannya dengan seramnya rumah sakit. Karena adanya properti-properti itu tuh jadi apa ya? Jadi distraction gitu untuk pikiran gue yang tadinya udah fokus. Dengan ngelihat benda-benda itu, akhirnya gue jadi berpikir hal yang negatif cuy. Itu juga faktor kenapa akhirnya mereka yang tidak terlihat mau berinteraksi, karena pikiran kita yang melemah, frekuensi pikiran kita yang melemah ya. Setahu gue sih seperti itu. Oke, kita coba lanjut turun ke bawah teman-teman. Kita coba cek bagian demi bagian yang ada di bangunan ini satu persatu. Gue agak sedikit gatel hidungnya. Ini debu banyak banget, serius deh. Jadi infonya begitu ya cuy. Di sini tuh ada suster yang meninggal di area kamar mandi belakang. Untuk nama suster itu Gina atau Gita tadi, gue inget-inget lagi nih security-nya bilang apa. Pokoknya antara 2 itu. Dan si security yang pernah ditampakin sama hantu wanita itu, jadi hantu wanita itu tuh cantik, cuman mukanya pucet katanya. Mukanya pucet. Dia ngedeket. Nah karena si security-nya ini satu parnoan, akhirnya dia kabur. Mungkin lain cerita ya kalau suster itu ketemunya sama gua gitu. Hantu wanita itu ketemunya sama gua. Mungkin gua nggak akan separno itu ya. Karena
cewek cuy. Oke, mungkin buat Mbak Gina atau Mbak Gita yang pernah jadi korban, yang mungkin pernah meninggal di sini, bisa coba untuk menunjukkan dirinya. Dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya, silahkan. Siapa tahu mau cerita gitu kan, kita bisa sharing, bisa sama-sama curhat. Kali aja nyambung, nantinya kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu. Iya nggak Mbak? Di situ tuh ditemukannya jenazah suster tersebut, teman-teman. Kita coba kesini dulu atau ke lantai 2 dulu? Gue dengar suara langkah barusan. Dengar gak? Ada suara langkah di lantai kedua. Mungkin untuk menghilangkan rasa penasaran kalian, kita coba ke sini dulu lah ya. Oke, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillahis sholihin. Permisi, Mbak Gina, Mbak Gita, atau siapapun itu. Saya cuman numpang explore ya. Tapi kalau mau muncul lah ya, nggak apa-apa. Tapi jangan ngagetin. Nah, ditemukannya tuh di sini teman-teman. Di sini dia tergeletak. Jadi di schedule-nya itu, waktu cek schedule dia pas banget shift malam. Ditemukannya tuh pagi, berarti belum 24 jam sudah ditemukan jenazahnya. Agak creepy sih emang hawanya di sini teman-teman. Karena di belakang gua tuh itu adalah pintu samping dari bangunan ini. Jadi kita bisa mengambil banyak pelajaran dari adanya cerita di tempat ini. Yang pertama, buat kalian yang cewek-cewek, jangan suka tebar pesona sembarangan. Karena takutnya kita nggak pernah tahu ya. Namanya cowok itu punya niat baik ataupun buruk, hati orang kita nggak pernah tahu. Bisa aja, gue juga cowok, bisa aja cowok itu punya niat buruk, cuman manfaatin doang kah? Cuman buat pelampiasan nafsunya semata kah? Kita nggak pernah bisa tahu, kita nggak pernah bisa baca pikiran orang dan isi hati seseorang. Belakang gue ada ruangan tuh. Jadi pintar-pintarlah dalam bergaul ya, dalam memilih. Jangan gampang tebar pesona gitu aja. Takutnya kejadian hal kayak gini tuh terulang lagi. Nantinya yang sedih siapa? Kalau bukan orang tua. Kasihan dong, orang tua kita udah ngegedein kita, ngebiayain kita, punya harapan dan cita-cita besar untuk kita, tapi kita malah menyanyiakan hidup dan semua harapan yang sudah orang tua kita kasih ke kita. Miris. Jangan kayak gitu ya. What the fuck man. Oke, kita coba ke lantai kedua. Itu ada tangga di belakang gua tuh. Kita coba ke situ. Kita coba cek di lantai kedua itu ada apa aja. Mungkinkah ada beberapa ruangan lagi di atas? Gue juga nggak tahu karena gue belum survei ke sini. Dan infonya sih, si security itu melihatnya di lantai atas. Siapa tahu emang suster itu ada di lantai atas sekarang, lagi nungguin gue. Udah standby in the bedroom. Udah siap-siap untuk di eksekusi. Oke, kita cek ke atas ada apa aja.
Check it out. Oke cuy, jadi barusan gue dari bawah dan kita sekarang udah ada di persimpangan tangga, di persimpangan jalan. Kita coba cek ada apa aja di bagian atas ini teman-teman. Di sini ada persimpangan ke kanan dan ke kiri. Kita coba ke kiri dulu teman-teman. Di sini sama, hampir sama seperti di bawah. Banyak botol-botol bekas. Dan sepertinya memang sempat mau direnovasi. Kalau kita lihat dari part-part yang ada di sini ya. Nih. Kita bisa cek. Ada kayak ini daleman helm proyek nih teman-teman. Sepertinya memang sempat mau direnovasi ya. Mungkin tadinya mau dibangun lagi, diperuntukkan untuk bangunan apa. Dan akhirnya ya begini lagi. Terbengkalai. Atau mungkin memang agenda pembangunannya di pending. Karena memang suatu hal yang harus dipertimbangkan mungkin. Wow, ini ruangan lagi nih masuknya. Oh, itu pintu. Oke, kita masuk lewat situ teman-teman. Gue kayak nabrak sesuatu barusan. Barusan gue ngerasa kayak ada sesuatu yang keluar pas gue masuk. Itu berasa cuy di badan gue. Kayak ada sesuatu yang nabrak gitu loh. Ada suara. Anjir. Ini horor cuy. Sekarang tuh jam berapa tuh? Jam 12:30. Mungkin buat teman-teman yang memang memiliki kelebihan, bisa melihat entitas itu, bisa melihat mereka, teman-teman bisa bantu jelasin deh. Di sini tuh gue nyium bau wangi cuy. Serius, ini wangi kayak wangi minyak wangi. Wah. Wow, ini area kamar mandi. Wow. Di sini tuh wangi serius teman-teman. Wah anjay sih, ini creepy di sini cuy. Nah, gue nyium lagi wangi yang sama. Ini tuh wanginya kayak muter di ruangan ini teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan bisa bantu jelasin di kolom komentar. Wah anjir, gue merinding banget cuy. Kelihatan gak sih? Anjir, merinding gue. Udah lama banget gue gak ngerasain sensasi kayak gini. Berarti bener yang security itu bilang. Dia ngelihat sesuatunya itu di atas. Dan emang fix, gue juga ngerasain sesuatu hal yang berbeda di ruangan atas teman-teman.
di ruangan atas yang ini tuh kayak gimana ya? Hawanya beda deh, susah buat dijelasin teman-teman. Ini di bawah banyak botol-botol bekas lagi teman-teman. Wah gokil sini. Nggak sia-sia jauh-jauh gue kesini. Akhirnya gue merasakan lagi sensasi ini teman-teman. Oke, barusan ada suara dari arah situ. Oke, terima kasih Mbak Gita atau Mbak Gina sudah mau sedikit memberikan interaksinya, walaupun hanya lewat rasa ya, bukan lewat wujud. Terima kasih banget sudah bisa memberikan rasa ini kembali. Aku pasti akan menjaga perasaan yang sudah kau beri kali ini. Terima kasih Mbak Gita atau Mbak Gina. I love you. Thank you. Wow, anjay, gokil sih teman-teman. Di atas itu tadi mungkin kalian bisa bantu jelasin nanti di kolom komentar, kira-kira hal yang tadi gue rasain itu apa? Apakah memang bisa makhluk gaib itu menyentuh manusia? Tadi jelas banget gue ngerasain tuh ada sesuatu yang nabrak, nembus, itu kayak angin tapi agak padat, sentuhannya berasa teman-teman. Gue nggak tahu itu apa, tapi di ruangan tadi tuh baunya juga beda, wangi banget, wangi parfum. Parfumnya gue nggak tahu parfum apa, tapi parfumnya tuh wanginya enak. Dan bukan parfum gue juga, karena gue nggak pakai parfum cewek cuy. Sekarang gue udah ada di lobi utama yang tadi pintu kaca, tadi kita di sebelah sana ya. Dan ini adalah pintu masuk utamanya. Kita ke depan lagi. Mungkin segitu aja kali ya penelusuran dari gue kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian, supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten dan yang bermanfaat dan terus menghibur. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian punya rekomendasi lokasi yang mungkin punya cerita seram di tempatnya, pernah ada tragedi atau lain sebagainya, kalian bisa rekomendasikan atau kita bisa ngobrol-ngobrol lewat Instagram. Kalian bisa follow Instagram gue nih ya, langsung follow aja, DM aja kalau ada info-info menarik. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di kolom pesan nantinya. Oke, akhir kata dari gue Satria, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Goodbye.